Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'irin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah malam ini kita memasuki edisi ke 47. Jadi hampir 4 tahun kita bersuluk malaman di sini, dan alhamdulillah juga mulai Selasa yang lalu, mulai malam Selasa malam Rebu, setiap jam 10 sampai jam 12 malam acara ini juga disiarkan di TV 9. Jadi kalau Anda nggak bisa pakai UHF-nya, pakai parabola atau live streaming di HP bisa juga, kecuali di Aswaja TV. Kemudian alhamdulillah juga ditambah setiap Sabtu. Jadi setiap Sabtu ketiga sebelum acara ini dimulai, kita bisa dialog interaktif lewat El Sinta Semarang di 91 FM. Dialog interaktif tentang tema yang kita bahas malam ini. Jadi jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi ada tambahan 2 El Sinta FM setiap Sabtu. Anda bisa ikuti, juga bisa interaktif di sana jam 10 sampai jam 11 siang. Malamnya kita acara di sini. Kalau yang siaran tundanya di Pas FM setiap Senin artinya Senin setelah acara. Teman-teman,
Malam ini kita ngobrol tentang peradaban mulut. Akeh sing takok peradaban mulut ini apa sih? Ya, kalau sederhananya, ini Mas Tejo masih toto-toto. Soalnya tadi semalam dia wayangan di UNER sampai pagi, kemudian ke sini. Nanti habis acara di sini jam 1, jam 2 langsung ke Malang untuk acara di Malang besok siang. Jadi kita ngobrolin dulu deh soal mulut. Kenapa kita ngomong soal peradaban ini, peradaban mulut? Kalau Anda sudah baca di Facebook atau di beberapa online ya, bahwa mulut ini sebenarnya fungsinya kan, kenapa kok mulut besok kalau di Yaumil Qiyamah, hari akhir, mulut itu ditutup, nggak boleh bicara kecuali mewakili dirinya sendiri. Di dunia real ini mulut kan jadi perwakilan. Perwakilan apa saja yang Anda rasakan. Mewakili semua organ yang ada di tubuh Anda. Ketika Anda kesandung, yang bilang aduh mulut. Enggak kaki yang bilang aduh. Ketika Anda lapar, yang bilang lapar mulut. Enggak perut yang bilang lapar. Artinya mulut menjadi perwakilan semua. Dalam hal itu mulut berlaku jujur. Tapi jangan lupa, manusia bisa sedemikian rupa sehingga bisa ngomong lapar padahal perutnya nggak lapar. Mulut juga bisa berfungsi manipulatif. Jadi Anda nggak lapar tapi ngomong saya lapar. Anda nggak miskin tapi saya ngomong saya miskin. Itu kan mulut, kemampuan mulut untuk memanipulasi. Jadi mulut ini badan representasi manusia lah. DPR-nya manusia, dan itu bisa memanipulasi apa saja. Kalau bisa disebut DPR, bisa disebut media massa, bisa disebut apapun yang fungsinya merepresentasi, mewakili. Nah, wakil ini sering curang, tidak mengatakan apa yang diwakili, tapi karepe dhewe. Itu satu sisi ya, sisi mulut. Kenapa demikian? Karena mulut itu dikuasai oleh sesuatu. Jadi ketika mulut dikuasai nafsu, kita dikuasai nafsu, maka mulut bergerak mewakili nafsu. Karena itu dalam peradaban mulut bisa berarti dua. Mewakili kebenaran atau mewakili kejahatan. Mewakili Tuhan atau mewakili iblis. Jadi semua bisa dilakukan oleh mulut. Karena itu tidak heran kalau sekarang banyak orang yang ngomong tentang ayat-ayat macam-macam. Mulutnya ngomong tentang ayat-ayat tapi kelakuannya nol. Itu banyak sekali. Ngomong tentang kebenaran, tentang pembelaan rakyat miskin. Tapi tetangganya lapar dia nggak tahu. Itu banyak sekali kan. Artinya kita temukan bagaimana sekarang orang ngomong itu penting. Tindakan nomor 333. Di dalam proyek-proyek misalnya, ini ngomong besar sekalian ya. Dalam proyek-proyek itu seringkali ada proyek fiktif. Proyek fiktif itu apa? Wah, kalau Anda lihat proposalnya, penjelasannya luar biasa. Masuk akal. Biayanya sekian miliar atau sekian triliun. Tapi ketika di lokasi, proyeknya tidak ada. Jadi ini akan membangun ABC sekian butuh dana sekian. Semuanya dengan penjelasan yang sangat masuk akal kalau Anda baca. Tapi begitu Anda masuk ke daerah tujuan, di lokasi itu tidak ada proyek apa-apa. Artinya itu bisa dipakai macam-macam. Itu satu sisi ya, bahwa mulut begitu rupa bisa menjadi lembaga perwakilan. Ada sisi lain mulut. Sisi lain itu apa? Di dalam mulut ada lidah. Lidah ini fungsinya apa sih sebenarnya? Wah, cocok ini ngombe. Bojone dhisik sing dengar. Jadi lidah ini fungsinya, Allah memberi manusia lidah ini fungsinya kan sebenarnya untuk menciptakan rasa atau menjadi alat defensif sebenarnya, sehingga manusia menolak makanan tertentu kalau tidak sesuai dengan rasanya. Nah, sensasi rasa ini, motorik rasa ini juga bisa manipulatif. Jadi sekarang saya tanya, kenapa sih orang di Jawa Timur misalnya suka masakan yang pedas-pedas ya? Kalau di Jawa Tengah lebih suka manis-manis. Itu kan dibentuk oleh lingkungan. Jadi rasa enak tidak enak itu dibentuk oleh lingkungan. Sekarang saya mau tanya, kalau demikian,
rasa ini bisa dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Misalnya, Anda diberi minuman yang sangat menarik, manis, tapi isinya racun. Anda nggak tahu. Anda hanya kepingin minumnya saja, padahal itu merusak fisik. Dan itu terjadi. Jadi orang bisa memanipulasi selera. Selera Anda, keinginan Anda dieksploitasi, tapi itu tidak dibutuhkan oleh tubuh Anda. Anda ingin makan yang enak-enak, manis, dan lain sebagainya. Tapi untuk kesehatan Anda itu tidak berarti apa-apa. Di situ mulut bisa jadi fungsi pertama manipulasi peradaban. Sekarang kita lihat dalam garis besarnya, dalam gambar besarnya. Sekarang anak-anak muda sekarang lebih suka fast food atau lebih suka warung-warung pinggir jalan? Hah? Ojo jawab gue. Jawabmu saunemu. Sekarang kalau di kota-kota orang lebih suka fast food. Jadi kentuki, ketaki dan lain sebagainya. Dan seleranya itu kan dibentuk. Dan sekarang percaya atau enggak? Kita buat penelitian 25 tahun. Orang merokok 25 tahun dengan orang makan fast food 25 tahun lebih cepat mati di. Ayo ngono. Loh, serius. Serius kalau Anda mau serius bikin penelitian, makan fast food itu yang model begitu itu selama 25, enggak usah 25 tahun deh. 10 tahun. Dia merokok 10 tahun dan makan fast food 10 tahun itu. Itu nanti penyakitnya banyak mana? Fast food itu serius ini, penelitian serius. Dan itu kan selera kita dibentuk. Hah? Facebook? Facebook ya? Ben kaya wong Arab ya. La haula wala quwata illa billah. Wong doedan kabeh. Jadi Anda dibentuk. Selera Anda dibentuk oleh peradaban dengan macam-macam itu. Dan itu tidak penting untuk fisik Anda. Sekarang itu terjadi di tempat lain enggak? Iya. Anda disodori, nanti Pak Ekreas akan cerita, Mas Tejo akan cerita. Anda disodori bacaan-bacaan, Anda disodori tema-tema yang tidak penting buat hidup Anda. Tapi Anda merasa kalau tidak mengikuti tema ini, Anda ketinggalan zaman. Kalau orang melu Twitter kok, wah ini primitif ini ya, ngono toh. Jo. Nek kowe gak melu Twitter ya? Primitif gue. Gak duwe Twitter gue? Twitter. Jadi kita diatur begitu rupa, selera kita sesuai keinginan, tapi itu tidak kita butuhkan. Ini yang terjadi. Peradaban kita yang saya katakan peradaban mulut seperti itu. Sekarang kita lihat ada ribut soal apa? SN itu apa sih? Pula SN Setia Novanto. Ribut macam-macam. Loh, Anda ribut itu dan Anda kalau nggak ngikuti itu koyo-koyo wah ketinggalan zaman ini. Padahal itu nggak penting buat hidup Anda. Sing gelut iki padha galine kok jarke wae. Lha ta, lha kan sing ribut kok gak perkara Freeport-e kok perkara wong-wong kuwi iki apa? Artinya itu nggak penting buat Indonesia. Tapi kita dipaksa untuk ikut ribut demikian rupa. Jadi kita masuk dalam peradaban pencitraan. Peradaban yang kalau istilah saya peradaban yang buih. Jadi kalau di Amerika dulu ada bubble ekonomi palsu, ekonomi buih. Maka kita memasuki fase bubble, bukan bubble ekonomi, bubble culture. Jadi budaya buih, budaya yang tidak punya esensi, budaya yang tidak punya substansi. Wong diilangno saka awake dhewe, dijauhkan dari kebutuhannya sendiri, dari jati dirinya, menjadi orang lain. Itu lewat mulut saja, belum lewat yang lainnya. Jadi teman-teman nanti kita akan buka dialog lebih lebar tentang tema dasar yang dasarnya tadi seperti yang saya katakan. Nah, wis teko Wacang. Oh, wis kurang ajar. Sebelum kita masuk nanti ke Mas Elias atau sama Pak Gusuran, ada cerita bahwa seringkali tema-tema tertentu Anda dilemparkan kepada Anda, tapi Anda nggak paham. Ada salah paham, tapi Anda merasa paham. Tak kayak
contoh ngene ae. Ada seorang iki Madura meneh ya. Ben enak iki Madura. Ada seorang Madura yang pergi ke Saudi jadi TKI, tapi sebulan kemudian sudah pulang. Sebulan kemudian sudah pulang, ditanya sama tetangganya. Loh, Mat, sampean ini pergi ke Saudi, kok sebulan sudah pulang? Di sana kan hidup enak, uang banyak, Pak. Semuanya ada dijamin. Kenapa kok cuma sebulan pulang? Itu masalahnya, Pak, kata temannya. Saya itu kan sopir. Nah, saya nyopir sama bos saya. Nah, pas nyopir itu di depan saya ada batu gede. Terus, lah, bos saya bilang, hajar, hajar, hajar. Nah, karena itu hajar, saya hajar saya. Nah, mobilnya mencelat. Bos saya bocor kepalanya. Besoknya saya disuruh pulang, nggak diberi gaji, nggak diberi pesangon. Di jalan saya baru ingat bahasa Arabnya itu hajar itu batu. Jadi itu disuruh itu batu lah saya tabrak. Pikiran saya hajar. Jadi mungkin ada banyak hal yang seperti ini. Jadi kita merasa paham tapi tidak paham. Yang disampaikan itu seolah-olah kita tahu, tapi kita nggak tahu. Itu banyak terjadi dalam peradaban kita. Jadi kita berada di dalam peradaban yang semacam ini, yang tidak jelas, yang seperti buih. Sehingga seringkali kita bisa berdialog dua orang, sering dulu saya bercerita, berdialog dua orang tapi sebenarnya nggak nyambung apa yang didialogkan. Nah, teman-teman, Mas Tejo sudah siap? Tejo. Tejo. Hah? Kawan munggah. Mas Tejo langsung saja naik. Foto-fotonya carry wae. Ya jadi supaya kita nanti bisa masuk ke tema yang dengan lebih jernih lagi. Artinya kalau kita sekarang kita digeger macam-macam itu kan mulut ke mulut kan. Dan itu kan pemahaman kita berbeda. Ketika kita berbeda, sing siji ngomong si A, sing siji ngomong sunah, ning sing ngomong si A ya ora paham si A. Sing ngomong sunah ya enggak ngomong sunah, enggak sepaham sunah. Akibatnya didu domba. Itu banyak sekali. Tadi saya katakan tentang gaduh nasional itu ya. Loh, itu kan banyak. Dalang tenan jebule. Wes ora sudah jadi presiden. Ya. Presiden Jan Cukas. Sujiwo Tejo. Tampaknya serius betul karena Indonesia sedang sangat serius, saudara-saudara. Iya, saudara-saudara harus tahu bahwa Indonesia sedang sakit. Maka perlu dalang yang serius. Seperti Sujiwo Tejo. Kalau tidak serius, nanti kita jadi seperti menteri-menteri itu. Yang nggak pernah serius ketika jadi menteri. Ya, teman-teman, sampai gusuran satu lagu. Ben supaya bisa bernapas. Oh ya, kalau sudah ada tadi saya katakan ada tambahan televisi, tambahan radio. Bulan depan juga sampai gusuran berubah formasi, ada tambahan-tambahan, lagu-lagunya juga banyak yang baru. Nek gak usir, tak ngomong ngusir gue. Sing ngusir penontonnya gue. Jadi ada beberapa tambahan pemain dan vokalis juga.
Aduh kopi ini tobat bukete. Aduh manis persis koyo belayani. Musrik Indonesia itu sekti-sekti. Gandul itu tidak sego. Itu karena itu, tapi jangan khawatir. Karena itu orang-orang luar negeri takut. Hanya orang Indonesia yang makan tongseng. Tongseng dimakan. Tong kan drum. Drum itu. Seng dimakan. Jadi sekti-sekti. Loh, enggak itu tok, ada makan kapal selam. Kapal selam dimakan itu. Beton dimakan. Jadi semua ini, wah, orang luar negeri baru melihat tok. Loh, saya ini cuma makan gandum, sana makan besi juga ya. Makan ya, oseng-oseng mercon. Ada lagi yang parah. Apa? Kritik geni itu di sini. Terus tol gembos. Ngarepe sebenarnya ono tapi gak tak unekno. Aja sing saru-saru. Diseneni Gusti Allah. Rondo Royal itu. Nah, wis mulai ya. Kalau aja saru-saru malah tekan dindi. Jadi orang Indonesia itu jaduk-jaduk betul. Makanannya macam-macam. Jadi ora tedas tapak paluning pandi ya. Ning tedas tapak palune dalang. Ya teman-teman, kita sebagai bangsa hari ini mestinya harus banyak lebih banyak memeriksa diri lah. Memeriksa diri, memeriksa bahwa selama ini
ini peradaban mulut juga kita ngomong ada hadis katanya, saya nggak mau hadis bos ya, bahwa besok itu ayat-ayat Quran atau kebenaran itu hanya ada di mulut, nggak ada jejaknya dalam realitas. Hari ini kita temukan banyak. Ada ulama, saya nggak mau membenarkan atau menyalahkan, yang sampai menangis konon ikatan Dajjal sudah dilepas katanya. Jadi kita sebenarnya walaupun kita senyum-senyum hari ini, kita di dalam Beb Umar bin Al-Hafidh mengatakan ada 9 ulama di Yaman yang bermimpi melihat Dajjal sudah mulai dilepas talinya misalnya. Jadi dan ini peradaban pencitraan ini membuat kita kacau betul. Pagi hari kita bisa mukmin, sore kafir. Sore mukmin, paginya kafir. Karena otak kita sudah tidak punya, katakanlah hanya sekedar lewat, nggak punya sikap, kita nggak punya gudang yang tepat untuk menyimpan sikap yang tepat. Semuanya lewat gitu saja. Kayak minuman ini lewat gitu toh. Ora mampir. Sing pahit nggone kono tok. Engko mbok kei pahit kabeh bengok-bengok iki. Oh sing pahit engko. Susul. Oga aja jam 12 jaluke saiki. Ya, jadi kita dipengaruhi. Sekarang Anda tanya diri Anda sendiri deh. Anda baca, Anda sikap, Anda baca. Kemudian Anda baca ke Syekh Google atau Mbah Yahoo atau apa ya. Atau apapun lah. Anda lihat perang pemikiran di sana kayak apa. Jadi sekarang ini semua orang bisa ngomong tanpa ada basic pemikiran yang jelas. Padahal begini, iki sing seneng kok Mbah Tejo. Konon suatu saat Einstein sudah mati. Einstein sudah mati tenan kuwi. Ditakono ning surga. Maka dia ketemu orang-orang berdasarkan surga ini berdasarkan IQ. Nek carane Mbah Tejo ini IQ bintang atau IQ apa? Melati. Jadi ada orang yang IQ-nya ini dibilang ini surganya yang IQ 180. Oh enggak apa-apa. Kalau IQ Anda 180 nanti kita bisa dialog tentang matematika. Wah gitu kan. 180 matematika kan ada. Yang satunya lagi, oh saya ini cuma IQ-nya cuma 160. Oh enggak apa-apa. Kita bisa ngomong fisika. Santai saja. Oh beda ijek dhuwur akhirnya. Yang satu lagi, wah, gimana Om Einstein? Saya cuma 120. Oh enggak apa-apa. Nanti kita bicara tentang pementasan yang ada lah. Tentang teater yang kita tonton, kita bisa berdialog. Itu cuma butuh IQ 120. Yang satunya lagi ngomong, waduh ini kok sudah kacau. Yang satu ngomong, lah saya IQ-nya cuma 80 gimana? Oh jangan khawatir Mak, jangan khawatir Nak. Kita bisa ngomong sosial politik lah. Jadi urusan politik itu hanya butuh IQ 80. Jadi politisi-politisi itu jangan tinggi-tinggi IQ-nya. Mari kacau malah. Jadi teman-teman, nah sekarang kita dikacaukan dengan informasi-informasi yang ada, sehingga karena kita tidak pernah dididik. Maaf tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Elias dengan Amar tentang misalnya gejala terakhir ini ya, yang sangat-sangat mengenaskan misalnya. Anak SD diantar bapaknya malu. Bapaknya disuruh berhenti kira-kira sekian ratus meter dari sekolahan. Ini fakta di lapangan. Kenapa? Karena dia malu, bapaknya kondisi sosial ekonominya sedemikian rupa. Bayangkan, itu terjadi di desa, bukan di kota. Neng kota kaya apa meneh lho Mas Bu. Neng desa kaya ngono, neng kota kaya apa meneh. Jadi kemudian banyak anak yang tidak mengakui dalam secara jelas pekerjaan bapaknya apa. Karena malu. Jadi kita ini didorong betul, peradaban kita ada di mulut. Artinya rasa. Rasa sugih ning jajane kere. Iya toh, wetoke macam-macam ning korupsi itu kan kere sebenarnya tuh. Wetoke punya semuanya tapi hasilnya korupsi. Kita dipaksa untuk itu. Akibatnya seperti ini. Anak-anak kita sendiri malu mengakui kita sebagai bapak kalau kita tidak mampu menampakkan
wajah seolah-olah secara duniawi gagah ngono lho. Walaupun isinya belang bonteng ngono lho. Jadi ini peradaban kita. Ini peradaban dunia sekarang. Kemudian kita lihat bagaimana kita dipermainkan dengan citra itu. Dulu kemarin saya dalam diskusi di Jakarta, saya ngomong soal, misalnya dulu ada Al-Qaeda. Ngerti ya Al-Qaeda ya? Duduk Al-Qasidah loh ya. Al-Qasidah dewenah. Al-Qaeda itu kan dulu di teroris Islam gitu. Kan nggak ada kata-kata Islamnya kan. Itu kan di otaknya pemirsa Anda, Al-Qaeda teroris gitu. Diidentifikasi dengan Islam. Tapi itu efeknya kurang besar. Meskipun sudah bisa menghancurkan banyak hal oleh negara-negara barat, tapi efeknya nggak besar. Untuk Islam nggak besar. Orang bisa mengatakan, wah itu bukan Islam kan, begitu kan. Kurang tegas, sekarang dibuat ISIS. ISIS itu benderanya wis la ilaha illallah. Dan setiap ada apa-apa ada la ilaha illallah. Sehingga uang mengatakan, loh, Islam kok la ilaha illallah kan, gitu kan. Dan setiap mengeksekusi orang yang cara binatang itu, dia pakai ayat-ayat Al-Quran. Lihat videonya itu. Ketika dia mengeksekusi orang, dia pakai ayat-ayat Al-Quran. Itu kenapa? Supaya Anda yakin betul bahwa ini loh, Islam kayak gini contohnya. Jadi dicitrakan betul. Karena Anda di dunia citra, maka pencitraan itu menjadi penting. Walaupun sampai hari ini tidak ada yang percaya, nih ISIS itu Islam. Ngono loh. Cuma kan itu kan dihembuskan. Cuma jangan khawatir, karena Gusti Allah makaru wa makarullah wallahu khairul makirin kan. Boleh Anda merencanakan macam-macam, tapi Allah juga punya rencana. Dan Allah sebaik-baik perencana. Tapi kita lihat kenyataannya seperti itu di lapangan. Jadi, hari ini kita dikacaukan betul. Pengertian-pengertian itu lewat pencitraan-pencitraan. Nah, untuk menemukan kesejatian, kita harus benar-benar masuk ke dalam. Berani masuk ke dalam, berani menarik diri, berani transendensi kalau bahasa nganu. Munggah gunung, wani poso, wani zuhud, wani urip loro. Kalau enggak ya kita akan sama seperti yang lain. Mungkin itu pengantar, nanti kita dialogkan ya. Mas Tejo. Oh, Pak Elias dhisik. Oke. Kan biasanya dalang buripol ngono ya. Wis pakaiane kaya begawan tenan. Jadi suka presiden nek Pak Harto ndek biyen saya berhenti sebagai presiden untuk begawan. Ngono ta. Lah iki wis begawan tidak jadi presiden, wah entek-entekan. Begawan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau dipadikan berani ngomong assalamualaikum. Mergo aku ora mungkin ngapusi kowe. Wong aku ora ndek urusan ekonomi, ora ndek urusan politik, ora ndek urusan apa-apa karo wong pati. Ning aku ora bakal assalamualaikum ning ngarepe mahasiswaku. Mengapa? Karena assalamualaikum itu kan perjanjian. Jadi bukan soal kebudayaan. Meskipun artis-artis kayak nyanyi assalamualaikum itu sebagai kebudayaan. Golek ana jarene album religi gitu. Assalamualaikum terus nana sebagai kebudayaan. Ya ora apa artis pekok ngono. Seneng to, Bib. Wong kene iki nek kalimah thayyibah iki ora anggagas. Oh lah, ya wis. Ayo nopo ya mung rakyat misuhe kok ora entuk ya ta? Wis dadi DPR ya ora, sugih ya ora, pangkat ya ora, rabi loro ya ora. Nopo mung misuh ora entuk ngono. Baik. Mengawali peradaban mulut ini gini. Tuhan itu ketika meniupkan ruh kepada Adam itu kan melalui 3 tahapan. Yang pertama, Adam itu ditiupkan melalui kepala. Itu, kemudian Adam wahing. Itu artinya potensi manusia pertama itu adalah di akal. Kemudian tiupan yang kedua adalah di dada. Itu artinya hati.
Kemudian tiupan yang ketiga itu adalah di perut. Itu artinya syahwat. Maka silahkan keputusan-keputusan dalam hidup ini, mau melakukan keputusan dengan syahwatmu, mau melakukan keputusan dengan hatimu, atau mau melakukan keputusan dengan akalmu. Akan tetapi, kalau kita kembali kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, bahwa kalau ingin kita menuju kepada sejatinya manusia, putuskan semua perkara dalam hidup ini melalui akal dan hatimu. Sebagaimana menyambungnya kepala orang-orang dengan badannya orang-orang yang disambung dengan kayu tatal. Itu adalah kesejahteraan hidup manusia. Mengapa kok tidak dengan hati saja? Karena posisi hati itu dekat dengan syahwat. Maka hati itu, hancurnya manusia itu adalah pada hati. Tapi hebatnya manusia itu pada akal. Karena akal berjauhan dengan syahwat. Hati ini akan selalu dikontrol oleh akal. Hati kalau tidak terkontrol oleh akal, sangat-sangat punya potensi untuk rusak. Cah kuliah kuwi karepe sedina dijatah 1 juta iki mesti gelem. Atine nampa to? Nampa. Esuk mangane karo opor kurang larang, jalak uren sak jodoh. Manuk jalak uren sak jodoh kan paling ora 1 juta. Ya toh? Oh wis entek malah minus ki engko. Terus awan makan siangnya sama cocak rowo. Yoga lah. Terus malamnya sama ikan arwana. Itu sudah 30 jutaan ya makan sehari. Itu kalau hati guyang-guyu wae dikek dhuwit 30 juta sedina ki guyang-guyu. Guyang-guyu gak masalah. Tapi hati pikiran ini lama-lama mikir. Ini nyambung nanti yang disampaikan oleh Habib tadi. Kita itu disuguhi macam-macam. Sekarang persoalannya gini. Mulut ini bisa mengeluarkan kata-kata apa saja itu kan dia tidak sendiri artinya. Tidak sendiri toh, Mas. Sing kuliah ning MIPA sapa ki? Ya ono gendro kabeh ngene. Wis SMA-ne IPA lah, SMA IPA. Ya ono meneh. Tuh. Persis ning kelas. Nah aku takon, siapa yang SMA-nya IPA? Enggak ada, Pak. Aku tekan temanya tekan IPS. Siapa yang IPS? Enggak ada, Pak. Lho ki isine apa to ki? SMK kok, Pak. Walah, cuk. Ya gini. Mulut itu bisa keluar yang dikatakan oleh Habib. Ini kan tidak tiba-tiba keluar. Ada persoalan panjang yang nyetel kalimat A B C D, mulut iku iso la ilaha illallah, iso astagfirullah, iso jancuk. Ini kan ada persoalan panjang karena di apa? Di apa, Mas? Loh, wangel iki. Ada di pita suara tuh. Mengapa pita suaranya manusia itu kok lebih ndak menungso kan iso ngomong kaya kabeh mau. Jane ora butuhe tapi diomongke kudune ngomong iki malah ngomong iki. Itu kan sebetulnya pengeluarannya itu ndak tiba-tiba keluar toh. Di sini kan ada pita suara tuh. Nek pita suarane Mas Tejo kuwi luwih ganteng, gedhe. Awake mergo dhuwur. Gitu. Bedanya dengan hewan apa? Kirek kuwi kok isone ming kuk kuk kuk. Kirek kok ora iso asu. Ngono napa ngono lho. Lho iki kuliah tenan iki. Ndak masalah apa Mas masalah?
ilate kedawan jadi. Ngurusi wong ngene-ngene iki. Mula diapur ora digatekno DPR ya celometan ngono kuwi ae. Ming digatekno karo kabeh kuwi. Piye wong kaya ngene iki sane guyumi ning kene iki balik tekan omah ya sedih ngono meneh. Yesus. Ndak gini Mas, iki belajar sedih lah. Di hewan itu kan tidak bisa. Nek jago ke ya mung piye jago piye? Jago kok kokok betok. Wes bar ke bar. Potongane yo desa takoni jago kokok betok iki lho, alah. Iki dalam rangka mulut ki mau lho, ben dikira wong kota ngono ta, Beb. Bul malah kotai. Jago itu gimana? Kukuruyuk ya, kukuruyuk. Nah. Lah ya kenapa jago kok isone kukuruyuk? Kok ora Bismillahirrahmanirrahim ngono upamane. Lho kok ora umum piye? Ora umum lah kesimpulan kebudayaanmu dadine ora umum. Kan ada sebabnya, masalahnya apa? Karena semua pita suara di dalam hewan itu kan semua pita suaranya kan keras toh, Mas. Jadi meng searah wong keras. Nek tikus ya meng cicit ngono kae. Mosok tikus mlayu oyak mlayu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya enggak. Pita suara mereka keras. Jadi nek keras kian angel. Mengapa manusia itu bisa berhadapan mulut, akhirnya mulut ini menjadi penipu, tidak jujur, menjadi apa? Ya tidak tiba-tiba keluar. Ini ada kalau dalam biologi ada strukturnya, memang pita suara manusia itu adalah apa? Lembut, lentur sehingga elastis sehingga bisa belak-belok. Gitu. Akan tetapi pada peradaban mulut yang disampaikan oleh Pak Habib tadi, sekarang orang yang mestinya tidak butuh ini dikasih ini, itu sebetulnya peradaban mulut bisa juga diberangus ketika dilawan oleh tersambungnya antara akal dengan hati. Paham ora, Mas? Jadi keputusan uripmu ki nek rambut sambung antara akal karo hatimu ya seperti yang kata Habib tadi, ya isine peradaban mulut. Saiki aku tak takon. Sik sekolah ra, Mas? Neng ndi sekolah? Kudus. Iya neng apa maksudnya? Aku ki takon sekolah aja, apa kok jurusan bis wae. Ya takoni mbok sing enak ngono lho. Seneng kene ya ora ana kotak muter ae kok. Samar menek kayak itu. Nggak sekolah ini di sekolah ini. Stain. Oh. Dekat. Sekolah apa kuliah kuwi? Sekolah. Ngerti bedanya sekolah karo kuliah? Ngerti. Nek sekolah apa? Sekolah nggo seragam. Nek kuliah? Lah kayak ono jas alma mater kayak gak seragam kayak. Duwe handphone ora? Ora duwe tenan. Tenan? Tenan. Ayo, copoten nek duwe handphone ora aku. Ayo. Paring ora sudi aku dira gablek kok. Neng omah ki menghindar pengemis kene ketemune gento kabeh jebule iki kuwi. Oh alah. Ora tak takoni, duwe handphone apa ora? Gak duwe. Nek duwemu ku apa? Mas, punya handphone? Punya. Handphone itu kepentingannya sejauh mana terhadap dirimu, Mas?
Ini menyambung tadi, menegaskan dari Habib tadi. Kowe kuwi asline butuh handphone poran mau mintakon. Rokok dicecek mau tak kei patang bungkus. Muni apa rame gitu? Iya, Pak. Ya. Punya handphone ya? Iya. Handphone itu pertama diciptakan handphone itu untuk apa? Komunikasi. Komunikasi. Jelas ya? Terus handphonemu saiki pirang fungsi? Banyak, Pak. Iya itu siji, apa loro apa tuh loro? Dan komunikasi Heeh. buat tugas, Ndak, komunikasi SMS karo hiburan. sange. Cek. Ora jawabmu aja nggo perut lho. Siape nggo kene karo kene sik lah. Kan aku bar ngomong keputusan urip kuwi aja nggo kene ngono. Kuwi ben diwakili sing ning ruangan-ruangan kae lho. Kene belajar nggo kene karo nggo kene ngono ya. Melarat ora masalah. Oke, Pak. Komunikasi itu kan SMS karo Telepon. telepon. Terus di luar itu ono fungsi apa nih handphonemu? Lihat video, main game. Terus gak meneng kowe. Nek ora ditakoni ora cah gacor ngono lho. Sing takoni iki tok kok ngopo ngono. Lihat video. Video apa sih mbak tonton? Musik, Pak. Musik. Musik apa? Campuran toh, Pak. Lah iya jelas takut musik apa? Oh, campuran to Pak. Aku ki rumangsamu kaya anggota dewanmu tau ngapusi kowe apa piye no. Aku rene iki cinta pol karo kono kok piye to jane. Musik pop, Pak. Lah iya, kegunaane musik pop neng awakmu apa? Ya buat hiburan toh, Pak. Buat Ya. nyenengin awak toh, Pak. Nyenengin awak apa pikir? Dua-duanya, Pak. Nah, iki potongan gento ngene iki. Kayak maksudnya ngene lho. Nek musik pop kuwi nyenengne karo awakmu, setelah kamu mendengarkan musik pop, motivasi uripmu dadi tambah apa kowe terus malah ngalamun, bayang kowe duwe bojo kaya Malah ngalamun, Pak. nah. Wes. Berarti musik kuwi penting ora kanggo kowe nek kowe akhirnya dadi ngalamun. Ya penting, Pak. Ngapunten, Pak, ngapunten. Ya ora apa-apa. Terus ge musik. Wes, nomor loro ge apa liyane? Komunikasi terus musik. Cewek-cewekan, Pak. Main game. Main game. Kowe seneng main game. Suka toh, Pak. Nggih, Kowe ora iso bal-balan. saged. Lah kok ngopo ora bal-balan wae? Ya ada waktunya lagi, Pak. Wah, ediane. Potongannya pesantren tapi takoni gaya hidupnya kayak staf ahli menteri ini. Ndak ada waktunya gitu. Sementara Anda main game ngono kuwi. Ora jujur wae lah. Napa kowe main game? Ya ngisi waktu aja, Pak. Loh, iki angel begitu diure iki angel iki. Jarene sibuke ngepol bermalah wetkune akeh sing luwang gitu. Ora kowe iki njawab sadar apa ora iki mau? Ngelamun, Pak. Angel ren. Ya, ngene lho Mas. Oke. Sekolah, kuliah. Nggih. Ten pundi? Di Stein. Stemafa. Ipmafa. Stemafa. Nggih. Aku tak takon. Bapakmu ngekei duit khusus nggih jatah tuku pulsa apa ora? Boten. Nah. Wis jelas saiki, HP-mu butuh mbok dol. Lho, bener tuh yang dikatakan Habib di. Kowe jane ora butuh handphone.
Iya. Neng kowe tetep nggo handphone to? Nggih. Nah. Gunane ki apa? Nggih. Yo kuwi. Hiburan to, Pak? Loh, diciptakan handphone itu ya. Diciptakan pertama handphone itu sebagai komunikasi. Kalau ada fasilitas di luar komunikasi itu fasilitas sekunder, dudu primer, ngono lho Mas. Paham ya? Primernya ki komunikasi. Call atau SMS. Liyane kuwi sekunder. Radio sing ana handphone mesti audinya lebih jelek daripada diciptakan radio yang asli. Ada kamera pasti hasilnya lebih jelek dibanding kamera yang itu, yang kamera beneran. Lah, kita itu dicuci otaknya kayak gitu-gitu terus, Mas. Ono radio nih mbok tuku, ono TV nih mbok tuku, suwe-suwe engko handphone ono kulkas mbok tuku. Ora sah guya-guya padha wae dapurane kok padha wae. Luwe parah sing mburi kae kok. Itu tidak mengerti persoalannya. Saiki wong kredit motor kuwi piye saiki turu ning sawah digugah kon kredit motor. Turu ning gubuk enak-enak, Pak, utang motor, Pak. Tangi balik saka sawah numpak motor anyar. Kuwi transaksine engko piye ya ora jelas. Gawa motor kuliah. Gawa. Oh, Pak. Yoga anek atau kredit ora takon nah mesake. Terus motormu regane piro kira-kira? 25. 25. 25 juta motor. Itu bahas ke, Pak? Iya nek ora mungkin kowe tuku bondone sapa. Nek motor iku sing motor lanang kae, sing lanang kae. Nggih. Nah, speedometernya tekan piro? 280. Wis tau mbok polke? Sampun, Pak. Lah, Dereng. Ayo, rawani to. Nah. Loh, ndak ini soal cara berpikir ya, Mas ya. Dereng, Pak. Lah iya, kowe tuku motor selawe yuta, speedometernya tekan 180. Gelem nuku 25 juta kan gara-gara itu bisa kecepatan sampai 180. Salah satu alasannya kan itu. Terus kowe tuku sakmono urung tau mbok polke terus mbok ge apa? Gasnya yang pol, Pak. Gasnya yang pol. Oh, nek pas dipanasi kayak kosong kayak gasnya mbok pol-polke ngono. Mboten to, Pak. Pas jalan to. Iya gas pol tapi kan speedone ora pol to. Iya mbok. Ki piye to ki jane? Emang gitu. Loh, maksud saya gini loh, Mas. Anda kan tetap Anda pakai motor, transportasi, tapi tidak dengan harga 25 juta kan bisa. Itu bukan kebutuhan Anda seperti yang katakan tapi jane ora butuh sing motor go selawi yuta. Nek ndelok ya piye? Besok saya pulangkan. Tenan lho iki lho. Tenan. Ganti Vespa to, Pak. Terima. Iya, gak nek kowe iki tak delok potonganmu kan kalem kaya cah pesantren. Mboten, Pak. Ning ketok ya ngapusinan. Ya toh? Nek kowe iki ketoke ya numpak motor ki rawani banter, paling-palingan gigi telu. Ya toh? Paling speedometer tekan swida, paling banter. Kuwi kan kowe jane kowe layak nggo Super Cup tahun 81, 82 kan layak. Iya toh? Loh, itu kan harganya hanya 1 juta sekian. Yang 23 juta kan bisa untuk yang lain, untuk apa-apa. Maksudku ngono lho Mas carane mikir kuwi. Dadi wong ki rasah nek pancen wong jelas orang tuanya ndak menganggarkan untuk beli pulsa, ngopeni handphone. Kok kowe ya kemakian tuku handphone kuwi lho. Mosok wong tuamu, "Pak, sore ini uangnya habis, Pak." "Oh ya. Butuh berapa?" "Ya, monggo lah Bapak aja ngirim pinten." "Tak transfer 1 juta ya, 1 juta ya. Tapi sing 500 khusus ge beli pulsa yo. Awas loh kalau ndak dihabiskan pulsanya." Kira-kira wong tuamu ngono kuwi ora? Enggak, Pak. Ora, jelas ora. Paham ya Mas ya? Iya toh. Jadi ora apa-apa tuku handphone ya handphone sing kira-kira gekol karo ge SMS fungsinya handphone ngono kuwi tok, Mas. Ora usah
Mbok muati sembarang kalir yang itu bukan kebutuhan Anda. Wong saiki wong takoni pilkada ya ora ngerti karepe kok. Kuwi arep piye kowe ngono ya ora paham. Pokoke kowe entuk 50.000 ning TPS. Kuwi tok, ngertine mung kuwi tok. Oke. Biar nanti disambung Bapak Anies dan Mas Tejo. Jadi gini Mas, selama mulut ini bisa tidak terjadi peradaban mulut seperti yang katakan Habib tadi. Menurut saya, ketika hidup ini selalu kita kunci dengan keputusan akal dengan hati kita. Karena itu sebagaimana yang dikatakan Kanjeng Sunan, bahwa kita menuju manusia yang sejati itu kalau keputusan hidup ini mampu disambungkan antara akal dengan hati, sebagaimana binatang orang-orang, iki orang-orang ora ngerti cah niki. Ngerti Mas, orang-orang ngerti Mas. Ngerti orang-orang? Orang-orang kok makanan sehari-hari. Kuwi lak jangkrik. Sekaremu lah sangat ditoton. Gitu ya Mas ya. Pokoknya mutuske apa wae jonggo syahwatmu. Tapi nggo hatimu kemudian dikontrol oleh pikiran kita. Karena salah satu perbedaan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun adalah hanya pada manusia itu pada akalnya. Itu yang sebagai pembuka saya berikan kembali ke Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ojo nangis Mas. Ini orang ngono ora Pak Elias jenenge. Ya jadi yang kita harus waspadai betul bahwa hari ini kita diberondong atau gerojok ya dengan keinginan-keinginan. Jadi apa yang mulut itu salah satu keinginan. Jadi begini. Ini untuk sekedar ya, contoh saja. Kira-kira hubungan suami istri itu ada faktor nikmat enggak? Segong kawin aja jawab. Iki akeh segong kawin kacau iki. Jadi kenikmatan di dalam hubungan suami istri itu apakah untuk kenikmatan itu? Tidak. Tujuan utamanya supaya orang bisa menikmati, mau melakukan. Kemudian ada turun. Jadi tujuannya itu keturunan. Kenikmatan itu oleh manusia bisa dimanipulasi untuk kenikmatan itu sendiri. Itu satu hal ya, satu contoh. Sekarang pertanyaannya hewan. Hewan itu tidak akan melakukan hubungan kecuali dia di saat tertentu. Jadi ada masa. Dia tidak mungkin dia melakukan mengalami kenikmatan itu, tapi dia tidak masuk dalam memori kenikmatan itu sebagai kebutuhan, tidak. Kebutuhannya hanya melakukan secara instingtif. Ada kebutuhan sperma yang harus dikeluarkan misalnya oleh laki-laki, jantannya. Dan perempuan ada kebutuhan untuk dibuahi. Jadi itu berdasarkan kebutuhan. Tapi manusia kan tidak sekedar hanya kebutuhan, bisa keinginan. Seperti itu tadi, mulut itu. Karena tahu manis, orang bisa membuat produk manis apapun, atau kecut atau apa yang di mulut Anda kemudian cocok. Tapi tidak menyehatkan untuk perut. Tadi percontohan kultur kita menyalahkan perut, padahal perut gak salah apa-apa. Perut ini gak salah apa-apa. Perut ini hanya mengolah untuk mengekstraksi sedemikian rupa, mengirim ke jantung dan jantung membaginya menjadi darah, menjadi energi. Jadi kalau Anda kebudayaan perut, itu malah kebudayaan yang Anda mestinya hanya berdasarkan kebutuhan. Karena yang memanipulasi itu mulut, bukan perut. Perut ini mbok manis, mbok pahit, mbok apa, ning perut ya diolah sedemikian rupa, dia tidak punya rasa. Yang punya rasa itu di sini. Dan rasa itulah yang bisa dimanipulasi. Jadi kalau kita bayangkan begini, tadi ada hati, ada akal ya. Kita tarik ke atas sedikit, ada kegelapan, ada cahaya. Kalau orang dicahayai, maka dia, mulutnya, semuanya, hatinya, akalnya akan tercahayai. Dan dia hanya mencari kebutuhan. Kalau dia ditutupi menjadi kegelapan, maka semua ini bisa dialihfungsikan. Sama seperti orang mengalihfungsikan pisau menjadi pembunuhan. Sama kan itu? Kalau orang yang di dalam cahaya tidak akan menggunakan pisau untuk pembunuhan.
Tit. Nah, iramanya berhenti. Jadi teman-teman, itu yang perlu kita sadari betul. Tadi contoh yang diambil Mas Elias dengan Anda sepeda motor, itu real sebenarnya. Loh, orang kok pakai mobil hebat-hebat yang kecepatannya bisa 200 berapa? Loh, jalan di sini itu bisa jalan segitu. Enggak dibutuhkan di sini. Kecuali apa? Rasa gengsi, mobilku apik. Kan gitu kan? Padahal kecepatannya hampir sama. Sepeda motor yang gede-gede itu, coba Anda jalan, bisa full itu. Enggak akan gunanya. Itu seorang di India pernah mengatakan, kita sekarang kalau dikatakan ini modernitas itu berdasarkan akal sehat, kita justru sedang melawan akal sehat. Buktinya apa? Orang ditawari mobil mewah-mewah di India, padahal jalan di India tidak cukup. Dan tidak memadai untuk mobil yang hebat-hebat itu. Terus apa bedanya kowe numpak taksi sing ebrek-ebrek karo numpak Mercy yang luar biasa kalau sama saja jalan. Jadi ini kan peradaban ini sebenarnya sedang melawan akal sehat, membunuh akal sehat kita. Kita dipaksa seolah-olah tadi diceritakan nek ning gone wong enak-enak turu, kredit Mas. Engko nek begitu kredit gudak-gudak kan gitu kan, dikejar-kejar. Itu kan diberi kebutuhan palsu, sementara kebutuhan hakikinya luput. Lihat banyak penyakit-penyakit sekarang karena orang makan tidak sehat misalnya. Kenapa makan tidak sehat? Karena dirangsang untuk makanannya nggak sehat. Makanan-makanan tradisional goleki saiki sing ono. Sedikit yang dijual. Padahal makanan tradisional itu dulu biasanya dimasak sendiri oleh orangnya, dan itu biasanya lebih higienis daripada pabrikan-pabrikan yang pakai pengawet, pakai macam-macam itu. Jadi inilah salah satu contohnya. Contoh yang lain sebenarnya lembaga perwakilan. Sekarang tadi mulut itu perwakilan yang memanipulasi. Kalau dalam dunia real ini kira-kira apa sih perwakilan itu? DPR. Oke, kita ambil DPR itu perwakilan ya. DPR itu mandiri gak? Kalau dalam contoh struktur tubuh ini, dia dikendalikan sesuatu kan? Nah, kira-kira saya mengendalikan siapa nih dalam peradaban modern ini? Yang mengendalikan DPR siapa? Hati nurani. Kalau hati nurani itu rakyat berarti, kan gitu kan? Suara rakyat. Atau nafsu. Nafsu ini kekuatannya siapa? Karena Anda bisa identifikasi persoalan-persoalan sosial ini dari mengenali tubuh kita. Oh, nek ngono iki mulut-mulut ini dikendalikan oleh nafsu saya. Sehingga saya ingin mangan enak, mangan anu tok. Enggak sehat, bukan makan sehat. Saya butuh makan sehat. Tapi saya ingin makan enak, kan gitu kan? Nah, yang butuh makan sehat itu rakyat misalnya. Yang butuh makan enak itu siapa? Anda bisa identifikasi dari hanya sekedar sederhana toh. Anda bisa mengenali kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya dan sebagainya hanya dengan mengenali hal-hal sederhana dalam tubuh Anda. Tapi kita kan kadang-kadang diluputkan dengan teori-teori, macam nanti bingung. Bingung berbanding ini janjane piye ngono to. Padahal kalau lihat struktur-struktur itu sederhana sebenarnya. Oh, ini dikendalikan nafsu. Nafsu itu diwakili oleh siapa? Kan gitu kan? Kekuatan apa yang mewakili nafsu dalam peradaban ini? Ini lebih gampang sebenarnya. Itu daripada dawa-dawa. Ini kayak wis dolanan golek bahan, kayak wis golek bahan ning gone MacBook-e. Ojo mbok kritik kowe kebutuhan. Mas, soal HP oke, enggak apa-apa. Selama Anda manfaatkan itu sesuai kebutuhan. Jadi HP itu kok saya ini mau enggak sekarang Mas Elias butuh untuk browsing, tapi untuk positif. Butuh browsing, butuh bisa di jalan bisa browsing, bisa lihat berita-berita, tapi tetap dalam itu dibutuhkan karena daripada nggowo kaya gede-gede ngono kuwi. Jadi tapi yang cilik-cilik kan bisa kan? Artinya itu kalau Anda merasa butuh loh. Kalau Anda butuh loh. Syaratnya satu, kalau Anda membutuhkan itu. Kalau nggak butuh ngapain? Mau dolanan tok, pamer tok. Kan Anda butuh. Kalau Anda butuh itu cirinya apa? Kalau nggak ada itu kerjaan Anda kacau misalnya. Hidup Anda kacau misalnya ya. Kalau enggak ya enggak butuh artinya. Boleh ada, boleh enggak. Artinya kita mencoba yang primer, ya, sekunder, tersier, kuarter dan sebagainya. Kita coba hidup kita atur. Ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram, misalnya gitu kan. Kalau Anda bisa petakan itu sederhana sekali. Dan hidup sekarang itu, peradaban sekarang itu membolak-balik itu. Yang haram jadi wajib,
gitu. Yang wajib jadi haram, yang sunnah jadi makruh, yang makruh jadi sunnah, dibolak-balik kabeh. Sehingga kita yang kita butuhkan mana, yang tidak kita butuhkan mana, sering menjadi kacau balau. Ya, teman-teman masih wis siap? Wah, kayak wis untuk bahan. Monggo, Mbah Dalam. Enggak, aku garis bawahi, kayaknya semakin saya sering kesini dengar Mas Habib sama Mas Ilyas, pikiranku sejak awal waktu di sini adalah bahwa semuanya paradoks. Lebih benar, lebih artinya kabeh ku paradoks. Bahkan seperti Buddha juga, nggak tahu kalau di Islam nanti terjemahannya, Tuhan pun paradok, maha baik dan maha dalam tanda kutip semuanya ya, baik dalam tanda kutip dan maha jahat. Kalau di kepercayaan Kapitayan itu kan toyo, Tuhan itu toyo. Nanti kalau Mas Agus Sunyoto kesini itu ada toyo, Sang Hyang Toyo. Itu tan keno kinoyo ngopo, terjemahannya, jadi nggak bisa dikatakan itu baik atau benar Sang Hyang Toyo itu. Tapi perwujudannya di dalam kebaikan dia menjadi Sang Hyang Tunggal, Habib. Terus di dalam keburukan dia jadi Sang Hyang Manik Moyo. Nah, semuanya pakai tu, segala kebaikan itu nanti jadinya tua, kalau yang keburukan jadinya tulah. Nah, apakah itu baik atau buruk? Ya bisa diukur di sini, tapi kalau digawa nang langit, wis gak ono. Ngono lho. Dadi nek gak ono koruptor, iku kan aku sering ngomong. Juga gak ono wartawan. Ngono lho, gak ono KPK. Padahal KPK itu sudah berapa keluarga? Coba, pegawai KPK itu punya keluarga, makan dari situ. Nek gak ono koruptor, gak ono KPK. Gak ono polisi, gak ono penjara. Gak ono maling, gak ono penjara. Gak ono maling, gak ono acara koyo ngene. Gini harap ngeritik opo? Tadi, oke, kita maling kok elek, tapi nek dipikir-pikir loh, ini menumbuhkan industri. Loh, kita bisa ketawa, makanya kadang-kadang kalau kita menjumpai Gusti Allah, ternyata paling enak wis, karena gak iso ngomong apa-apa wis. Baik dan buruk itu kan menurut kita. Tapi harus ada memang ukuran baik dan buruk. Aku ngaman bahwa melakui janis akarepmu, tapi pada suatu saat kini harus ngambil sikap. Gak iso kowe melaku lewat kanan nek numpak motor sing kecepatane 180 itu. Mesti lewat kiri kan. Ngono lho. Kita urip alon-alon asal kelakon wong Indonesia lho. Tapi kini seneng nonton Rossi. Ya apa coba? Coba. Wah. Padahal nek kita lapo sing cepet-cepetan ngono lho. Lapo iku numpak motor kate. Ya lapo. Wong yo tekan ae lho engko lho. Iya kan? Jadi saya menganggap Mas Ilyas, Bang Habib, Habib dan kita semua kumpul di sini. Saya nanti mungkin Habib bisa sebenarnya posisinya di mana? Karena pada akhirnya kita tahu semuanya paradoks. Sekarang aku temukan ini ternyata studi terakhir, dan ini bukan studi terakhir, ini sering. Spiritual itu ke atas, altruis itu ke bawah. Kalau di sini muamalah, ya mungkin ya. Nenang dua apa? Apa? Ubudiyah. Itu mungkin di Ubud nang Bali gue. Ya kan, Ubudiyah sama ternyata memang berlawanan secara saraf. Spiritualitas yang kini manteng itu dikendalikan oleh sebentar. Dikendalikan oleh pusat saraf namanya amigdala. AMYGDALA. Sedangkan altruisme, kebutuhan untuk muamalah itu dikendalikan oleh saraf di sini orbofrontal cortex. Orbofrontal cortex. Kuwi ojo searching hiburan tok, saiki searching ilmu pengetahuan, ngono lho. Ngono lho, dadi enggak mbuh hiburan. Beliau juga tadi apa? Sing enggak ono waktu main sepak bola, enggak ono waktu. Tapi kenapa main game? Karena mengisi waktu. Ini apa coba? Iku rada anu kan janjuk kan gitu. Ya apa coba?
Kenapa gak main bola gak ada waktu? Loh kenapa main game? Untuk ngisi waktu. Ya Pak coba. Aku gak habis pikir. Nah tapi itulah. Memang penuh paradoks. Jadi pusat saraf yang amigdala itu, Beb, dan dikendalikan hormon-hormon tubuh. Ini menurut studi kedokteran saraf. Itu memang cenderung bekerja atas dasar reward punishment. Atas dasar pahala dan dosa. Sing nang kene sing ubudiyah kuwi. Nah, orbofrontal cortex OFC, tolong OFC orbofrontal bekerja atas dasar empati pada orang. Lah kuwi ya apa bisa didiskusikan karena nanti kaitannya sama mulut, di mulut sendiri terjadi paradoks. Dulu bayangan saya sebelum ada kata-kata, mungkin Tuhan cuman kita namanya hong, kayak di wayang gitu. Terus mungkin tumbuh kata satu enaknya dijenengi iki. Dijenengi konsep apa? Satu komunitas, 1-2 orang bareng-bareng yuk dijenengi mosok hong terus. Oh anu. Mbu sapa terus dijenengi. Akhirnya ya tukaran. Berebut tafsir tentang apa iki Yesus, apa iki Allah, apa iki Sang Hyang Widi, apa akhirnya padahal nek gak ono ngono nek semula cuma tapi pada saat itu bayangkan coba antar manusia cuman cuman ngono tok, enggak enak juga. Gimana mau bikin proposal? Loh, enggak ini aku kan tadi Habib aku dengar dari belakang sambil ganti banyak proposal kosong. Ya, tapi kalau nggak ada kata, nggak ada cangkem, isinya proposal kan hong, kan Jarum Foundation, hong, terus sing direktur kan ini hong, akhirnya disetujui apa ditolak hong, Habib, Habib sih kata-kata ya. Habib masih kata, mungkin irungnya gini, nah, ya apa? Awake dhewe kita, nah, jadi itu semakin menjawab pertanyaanku, kenapa kok Beb operasi katarak, operasi bibir sumbing, operasi dan lain-lain, operasi tunarungu, gondok di daerah Sumbawa dan kenapa kok yang nyumbang kebanyakan orang yang kita sebut ateis? Kenapa kok orang-orang yang mengaku beragama uangnya sibuk untuk membangun rumah ibadah? Sibuk untuk ke negeri-negeri yang mau ditabung untuk ke sana. Sementara tonggone dhewe luwe. Ayo kita diskusi sekarang. Saya nantang ada namanya Dr. Yasan, Dok, bisakah enggak amigdala itu MA supaya kalian searching MAYDALA. Amigdala sama orbofrontal cortex itu bisa nggak kita seimbangkan? Nah itu katanya yang itu kalau kita dalam kondisi balance nggak tahu nanti hadisnya apa atau aku nggak tahu. Bisa, tapi itu susah karena pekerja hormonal kita, memang cenderung bertentangan antara ubudiyah sama. Ayo, ini gimana? Sekarang belum ada pernah zaman dahulu, Beb, yang makanan, kalengan, dan lain sebagainya begitu meriah. Seperti zaman ini. Kalau kita studi sejarah. Mulai soko brokot, brongkos, apa mana? Grontol, apa rondo royal mau. Rondo royal sampai sebelah. Ke apa? Tol Gembos. Kok tradisi kabeh ya? Sing modern apa? Bakso. Artinya ono kabeh pada saat yang sama ada ukuran bahwa sing disebut ayu itu langsing. Sing disebut ganteng itu ramping. Padahal pada zaman Ratu Venesia dulu, abad berapa itu, lemu itu justru cantik lemu, gino-gino.
Itu kan masalah frame aja, nggak tahu nanti mungkin Mbak. Tapi sekarang ini ayu itu lencir. Berarti apa? Industri gym, mangan-mangan nge-gym. Karena atau kalau yang nggak bisa nge-gym banyak makanan tapi gue gak iso mangan karena sing disebut ayu zaman saiki adalah kuru. Walaupun di Mesir masih gemuk ya. Karena kalau di Mesir itu nek sampai kowe duwe bojomu gak lemu, kowe dilihat laki-laki yang gagal secara ekonomi. Enggak, di Mesir masih sampai sekarang. Jadi bojomu kudu lemu. Sehingga sebagai laki-laki kamu bangga aku iso. Oh. Nah, ini paradoks ini gimana, termasuk akhirnya nanti ke peradaban mulut, ada mulut, akhirnya kita rebutan tafsir tentang Gusti Allah. Ada mulut seolah-olah Gusti Allah enggak pernah ngendikan nang awake dhewe. Padahal Gusti Allah setiap detik, maka sepersekian detik, tiap saat berdialog dengan kita lewat detak jantung, lewat karep, lewat kerentik kenyati, lewat panemu-panemu, lewat gagasan. Tapi setelah ada peradaban mulut, dianggap Gusti Allah durung ngendikan nek durung ono ayate. Ya aja. Mas aku nyuwun dawuh, Mas. Gusti Allah iki opo? Loh, Gusti Allah iki wis dawuh beset tiap saat. Aku iki dibimbing Gusti Allah ngomong ini. Dia juga, Mas Ilyas juga, nggak punya karep dewi, gak duwe karep dewi makhluk kok. Aku tetap nggak percaya bahwa semua kehendak Tuhan, tapi manusia bisa berusaha. Enggak, manusia berusaha atas kehendak Tuhan juga, nek menurutku. Karena berkali-kali tak delok Al-Quran, itu ya. Ini adalah kitab petunjuk buat nang Yasin nono, nang Al-Baqarah nono, nang Ar-Rahman nono. Bukan Ar-Rahman, ada lagi banyak tapi. Al-Quran ini petunjuk buat kamu, pembeda. Terus apa lagi petunjuk? Tapi kamu nggak akan mendapatkan petunjuk kalau nggak aku kehendaki. Gimana coba? Wis goleken, bener nggak, Beb? Ya apa ya, Pak? Nabi dikon siar, dikon iki nang Yasin. Wis, kowe siaro, tapi Nabi, kowe gak akan bisa mengubah orang. Yang mengubah orang itu aku. Berarti aku ndalang ya perkondalang aja, nggak punya keinginan mengubah kalian. Ojo mana aku nabi aja gak iso kok. Ya cuman ini aja mulut. Itu mungkin tawaran saya. Jadi tadi kalau ada yang dari kedokteran itu amigdala dan orbofrontal cortex itu gimana? Katanya kita sudah pakai akal. Nah, akal menemukan, Beb, bahwa itu memang bertentangan secara hormonal. Oke. Ya, semakin malam semakin dahsyat. Ini teman-teman siap musik ya? Bengu rengang-rengang. Gini, ini menariknya gini, karena kita masuk ke tahap lebih lanjut ya. Dunia ini dualitas. Dunia ini selalu dualitas, apapun. Untuk mengatasi dualitas gimana? Begini, ini pernah saya tanyakan pada teman-teman dan nggak ada jawaban. Artinya, dan mereka kadang-kadang salah. Anda tahu siang dan malam itu karena apa? Kita lihat satu contoh saja ya. Belum contoh yang lain. Kita contoh yang jelas sekali. Untuk terbebas dari siang dan malam itu caranya bagaimana? Hah? Kok enak men sih? Mati ya orang siang malam we. Malah mati ya. Untuk terbebas dari siang dan malam itu caranya bagaimana? Untuk tidak ketemu siang dan malam. Karena siang malam kan dualitas. Loh, tidur tetap kan? Cuma Anda nggak sadar. Caranya Anda tidak ada di matahari. Ketika Anda di matahari, Anda tidak ketemu siang dan malam. Karena Anda di sumbernya. Ya? Yo pora? Hah? Oke. Untuk ketemu manusia bagaimana? Kenapa itu Rasulullah mengatakan umatku harus kawin? Ya dah. Segera kawin kurang ajar gue. Enggak, ini serius. Untuk ketemu manusia itu siapa? Anda belum manusia sebelum Anda menikah. Ini serius. Dan Ibnu Arabi mengatakan bahwa manusia utuh itu ketika menikah. Menikah itu ketika lelaki dan perempuan bersatu di dalam imajinasimu tekan dia.
Ya segitulah. Itu orang hilang, laki-lakinya hilang, perempuannya hilang. Tapi ketika lepas dari itu dia jadi kembali laki-laki dan kembali ke perempuan. Ketika Anda lepas dari matahari, Anda kembali menjadi menemui siang dan malam. Persoalannya itu adalah fakta. Karena itu Islam disebut wasat, tengah. Nah, persoalan kita bagaimana kita di tengah itu supaya keseimbangan tercipta. Mizan itu tercipta. Bukan mizan penerbit. Ya, mizan. Muslim itu harus ada di dalam kesetimbangan. Karena itu Shiratal Mustaqim sering digambarkan seperti jembatan rambut di belah 7. Tipis sekali. Takwa itu juga artinya berjalan hati-hati di tempat yang licin dan tipis. Supaya keseimbangan kortek, amigdala tadi terjadi. Karena kalau enggak bisa. Enggak mungkin itu. Pasti akan salah satu lebih unggul. Ketika Anda memahami agama secara tidak secara murni. Karena itu dulu, kenapa sistem keagamaan dulu itu selalu memakai guru. Nah, ini saut-saut gue. Yeah. Mik, ojo nesu mik. Muni. Sini. Udah. Enggak. Itu kan kita punya karep untuk membuat itu seimbang. Orbofrontal cortex itu yang lebih ke muamalah sama amigdala. Itu kita punya karep supaya seimbang, supaya Allah tatghaw fil mizan itu. Oh, ya, Ar-Rahman. Iya kan? Allah tatghaw fil mizan. Nah, problemnya teman saya ini, Dr. Yu Hasan namanya. Hormonal tubuh kita, hormonal itu memang membuat bertentangan. Gimana? Ya, karena itu puasa. Jadi gini, maaf, ini tapi ini jadi serius banget. Serius enggak? Setiap ada di mana ada Sujiwotejo, di situ keseriusan ada. Hancur. Solo malaman ini kan gak ono aku. Orang serius. Ya. Begitu ono aku serius. Serius banget, saking serius edan kabeh. Jadi gini, kenapa dalam agama itu semua ditata begitu rupa? Karena untuk mencapai keseimbangan itu. Anda tidak bisa karena itu ulama-ulama dulu mengatakan, loh, ada ikhtiar, ada takdir. Enggak ada. Di antara itu, ketika Anda mengatakan takdir, keliru. Ketika Anda mengatakan ikhtiar, keliru. Karena ada di dalam proses terus-menerus. Ketika Anda mengatakan, oh sebaiknya, karena itu orang dulu ulama itu hati-hati. Dia mencari, kenapa orang Islam, ini sebenarnya bukan soal teks ya. Kenapa orang Islam, banyak ulama-ulama mencoba merujuk yang lalu. Orang mengatakan mencari ini tekstualitas. Enggak sebenarnya. Karena khawatir, ini berkaitan dengan organ yang sangat rumit di dalam diri manusia, kecuali dalam peradaban, sangat rumit. Sehingga ketika orang mengatakan, wes kowe poso terus gitu, nanti lupa. Orang bisa puasa terus tapi sombongnya muncul misalnya. Itu kan orang harus dijaga betul. Jadi setiap itu dicari, itu bukan tekstualitas. Itu keliru kalau orang mengatakan sebagian sekarang jadi tekstualitas. Tapi kalau itu dianggap tekstualitas, itu keliru. Karena mereka khawatir, karena mereka tidak mengenali keseimbangan dalam diri manusia, mereka memfatwakan sesuatu yang menyebabkan ketidakseimbangan. Karena itu dulu yang namanya guru, itu orang yang sudah sampai, wusul sampai. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, wusul. Sehingga ketika dia berfatwa, fatwanya itu untuk manusia individual pasti tepat, untuk sosial juga tepat. Tidak akan menciptakan ketidakseimbangan. Problemnya seperti ini. Saya sering beri contoh itu, kita nggak bisa rubah. Ada yang harus tetap, Ka'bah itu tetap, nggak boleh berubah-ubah. Tapi tawaf itu keliling, dinamis terus bergerak, tidak pernah berhenti. Safa Marwah, sa'i itu gerak, tidak pernah berhenti. Tapi yang di dalam harus diam. Jadi kalau ukuran-ukuran yang dipakai itu ukuran dalam Al-Quran yang dipakai. Semakin orang beragama, semakin dia ubud, semakin dia muamalahnya kuat. Harusnya, bukan idealnya.
Kalau tunjuk Al-Quran begitu. Kenapa kok begitu? Sampai-sampai orang yang menyengsarakan anak yatim disebut orang yang mendustakan agama. Artinya, semakin orang naik, semakin dia melebar. Kalau dia dalam keseimbangan. Kalau dia naik tapi tidak melebar, bohong. Kalau dia melebar tidak naik, gagal dia sebagai manusia. Itu kan Islam ya. Karena dia akan ada sesuatu yang lain masuk nanti. Hubungan-hubungan manusia itu juga begitu. Altruis ya, muamalah. Itu nanti akan dalam hitung-hitungan psikologi tertentu muncul hal-hal lain. Tapi orang yang naiknya dan kesampingnya seimbang, terus-menerus, semakin tinggi semakin melebar, semakin tinggi semakin melebar. Itu yang berhasil. Karena itu Rasulullah SAW di puncaknya mengatakan, aku ingin dilahirkan sebagai orang miskin, hidup sebagai orang miskin, dan mati sebagai orang miskin, dan dibangkitkan sebagai orang miskin. Tanpa harta. Dan kiai-kiai dulu, sekarang saya nggak tahu, tidak pernah ada kiai yang mewariskan hartanya ke anak-anaknya. Pasti diwakafkan. Dia meninggalkan dunia tanpa beban apapun. Dan kiai-kiai dulu pasti tidak hanya mengajarkan agama, tapi mengajarkan ke lingkungannya. Jadi keseimbangan itu tercipta ketika kita sebenarnya secara real belajar ke atas yang membuat kita menyamping. Karena semakin kita tahu Allah, semakin kita menghargai hamba-hambanya. Tidak mungkin, karena sekarang kenapa muncul teori-teori semacam itu kan kemarin ada penelitian di sebenarnya belum terlalu apa namanya ketepatannya masih bisa dipersoalkan, tapi ada penelitian di Amerika sana, ada profesor yang meneliti, ada orang ateis, ada orang Hindu, Buddha, Islam dan lain sebagainya diteliti. Ternyata hasil penelitian dia, orang yang dididik oleh keluarga yang non agama lebih empati sosialnya lebih tinggi. Orang yang dididik agama, empati sosialnya lebih rendah. Artinya apa? Pendidikan agamanya formalitas. Keliru. Kalau mungkin itu bisa jadi. Yang penting saya banyak kan orang yang penting saya keluarkan harta 2,5% formalitas. Padahal formalitas itu jarak yang terjauh. Yang minimalis. Ketika orang beragama betul-betul pasti tidak akan minimalis. Tapi fakta sejarah selalu menyatakan. Oke, berarti kesimpulanku mungkin ya, itu tadi penelitian oleh majalah yang sangat lumayan berbobot di ekonomis. Ya, mungkin meneliti di kalangan agama yang agamanya formal gitu ya, mungkin. Ya, jadi dan sekarang kan cenderung formal semua agama. Jadi sama seperti kebudayaan yang lain, agama juga disikapi secara formal. Ya berarti yang benar beragama kayak aku dong, swasta. Oh iya. Gitu. Jadi aku kan kata Cak Nun Islam swasta. Jadi yang paling tepat menjadi saat ini jadilah Islam swasta, jangan Islam formal. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang itu sebenarnya tantangan untuk kita. Kenapa anak-anak yang dididik agama kok malah kurang empati? Islam negeri itu kok malah kalau ada tetangganya sakit nggak ada empati. Apa meneh yang sakit itu agamanya berbeda misalnya, atau agamanya kurang dianggap. Wah, itu kurang agamanya, kurang bener kok ya wis jarke wae. Karena perintah dalam agama kita tidak menghitung ketika kita sedekah apakah dia ini orang muslim yang taat bener atau enggak. Dia sedekah. Jadi harusnya kalau kita mendekat kepada Allah dan kita percaya semua yang di dunia ini, di alam semesta ini adalah ciptaannya. Ngene we. Awakmu nek meguru ning tapi saiki guru ya gak diregani sih marahe. Aku bingung nek contoh. Nek Anda meguru ning kiai wis sing masih punya kiai ya. Anda meguru sama kiai, Anda berani kurang ajar sama anak-anaknya kiai? Keluargane wis mantune apa wani? Besane rada adoh. Ora. Anak buah muridnya sing cedhak wani we. Lah, saiki nek kowe karo Gusti Allah piye? Nek Anda mendekat sama Allah, Anda kan pasti akan melihat semua ini ciptaannya Allah. Anda kan akan takdim. Dia kan akan sangat melayani apapun lah.
Ini kan cerita yang pernah kita ceritakan di sini ya, tentang Nabi Ibrahim yang ada orang datang kemudian ya Ibrahim, biasanya Nabi Ibrahim kalau makan, saya pernah ceritanya ya, kalau makan kalau nggak ada temennya kan nggak mau makan. Kemudian ada seorang datang, sini makan. Tapi sebelum makan ditanyai, kamu punya Tuhan nggak? Oh saya nyembah api. Wah ya nggak jadi, pulang. Orang itu suruh pergi, Nabi Ibrahim dapat wahyu, hei Ibrahim, kamu itu mau memberi makan sekali aja, minta dia menyembah Tuhan. Lah dia itu saya beri makan 70 tahun, pokoknya sudah tua. Nyembah api itu loh, saya masih memberi makan dia setiap hari selama 70 tahun. Mendapat wahyu itu, Nabi Ibrahim langsung lari, ngejar orang itu. Ayo makan. Enggak mau. Nanti kamu suruh saya ikut agama kamu. Enggak saya suruh. Nanti dulu, saya enggak mau juga. Kenapa? Tunjukkan dulu alasannya, kenapa kamu berubah pikiran. Tadi saya diberitahu sama Tuhan saya, dimarahi sama Tuhan saya. Katanya, kamu itu sudah diberi makan 70 tahun meskipun tidak menyembah Tuhan. Nah, saya hanya mau beri makan sekali aja kok suruh pindah agama. Gitu. Karena omongan itu, dia malah mau makan dan ikut menyembah Tuhannya Nabi Ibrahim. Jadi, artinya bahwa ya Gusti Allah ini ya kabeh to, aja muni Gusti Allah ini bukan sesuatu yang miliknya satu golongan atau satu kelompok. Engko nek miliknya satu golongan, satu kelompok kita suka kafir-kafirkan. Kafir kae syirik itu kan karena merasa Tuhannya cuma miliknya tok to. Sing kae ora entuk kowe, gak entuk melu kowe. Jadi minimal jadi malaikat yang mewakili to. Anda enggak boleh masuk sini, ini rumah saya kayak gitu kan. Enggak begitu. Harusnya malah karena semua ini rumahnya, maka kita harus menghargai semuanya. Mungkin ini dulu, teman-teman sudah siap? Ya, ini ada waceng wis ana. Untuk mengisi acara waceng Gondokusumo akan baca puisi diiringi beberapa teman. Yuk, ndi? Siap. Aja siap tok ya maju. Ini langsung maju. Oh yes. Mas, di konyek. Tadi ada konyek kok. Munggarene nyek. Nek menawa kowe urusan cangkem. Basa Jawane cangkem iku dicancang ben mingkem. Mulane cancango cangkemmu. Nyek, ndi nyek? Kowe termasuk sing dicancang ora nyek? Wong nekat kalah karo